Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Bear Talk. Oke guys, kita balik lagi di konten reaction. Kali ini kita akan membahas kejadian yang selama sekitar sebulan ini lagi fenomenal. Kalau lo lihat di sekitar beberapa hari ini, selain PSBB Jakarta yang membuat banyak orang tidak keluar rumah atau sepi, tapi ada satu lagi yang bikin orang berhati-hati dalam beberapa hari belakangan ini. Apa cuy? Gue tahu. Demo. Iya, benar. Beberapa hari ini Jakarta dan kota-kota besar sepertinya sedang dibanjiri oleh para demonstran. Yes. Jadi ngapain sih cuy sebenarnya? Ada apa sih? Iya. Kalau kita baca berita seperti yang sudah coba kita kumpulkan dari berita-berita online seperti di Detik pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2020, yaitu demo Omnibus Law di Patung Kuda, massa bacakan Sumpah Buruh. Ada juga tembakan bom asap. Wow. Lalu juga nih ada di BBC News nih ya. Selasa tanggal 20 demo 20 Oktober mahasiswa dan buruh kembali tolak Omnibus Law. Mahfud MD minta aparat jangan bawa peluru tajam. Wah. Bawa bambu runcing. Ya, selain di media yang memang memberitakan kejadian-kejadian yang cukup menarik, sampai di portal berita otomotif juga sampai memberitakan, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, gridmotor.id memberitakan paksa tembus istana, demo Omnibus Law ricuh di Harmoni. Waduh, gue kira ini bakalan Honda Beat banyak bertengger. Iya, makanya. Gue kira grid motor bakal bahas Iya. itu, banyak Honda Beat banyak dipakai oleh para pendemo. Iya. Salah ya. Ada juga nih cuy, nih, CNN Indonesia bahas. Wah, kalau CNN Indonesia mungkin nih emang banyak kan berita-berita yang serius-serius nih. Demo tolak Omnibus Law, polisi siapkan rekayasa lalu lintas. Wah, ini ya udah nggak berguna ya sih buat kita ya berita ini. Karena udah rekayasa lalu lintasnya udah kemarin 28 Oktober gitu kan. Tapi maksudnya kita bagikan berita ini, jadi ternyata kejadian demonstrasi di beberapa kota besar, khususnya juga di Jakarta, itu cukup membuat warga Jakarta merasa tidak aman untuk keluar rumah untuk sementara ya. Iya. Ya paling seperti enggak sebagian jadi merasa di rumah aja ya. Iya. Karena memang harusnya di rumah aja. Betul. Ya subhanallah ya, keadaan negeri kita 1 bulan terakhir ini ya guys, setelah DPR menetapkan undang-undang Omnibus Law yang diusulkan oleh pemerintah, keadaan di negeri kita mendadak lumayan tegang ya. Karena ada demo di berbagai daerah, khususnya Jakarta. Selain sebagai ibu kota, karena di Jakarta adalah pusat pemerintahan, di mana presiden tinggal di Istana Negara dan para anggota DPR bekerja di gedung DPR, yaitu lokasi di Senayan nih guys. Jadi sasarannya ke sana tuh ya. Ya, sekedar untuk meminta klarifikasi ya. Klarifikasi. Padahal sebenarnya apa sih poin-poin yang mau diklarifikasi? Nah, apa aja tuh sebenarnya poin-poin yang mau diminta klarifikasi oleh para pendemo, yaitu para buruh dan mahasiswa ya. Jadi ada beberapa poin yang dilansir sama Detik nih ya di hari Senin 5 Oktober. Beberapa poin itu adalah upah minimum penuh syarat, pesangon berkurang, kontrak kerja tanpa batas waktu, outsourcing seumur hidup, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. Terus waktu kerja yang berlebihan, hak upah cuti yang hilang, itu tuh yang dituntut. Ya, itu kita dapatkan dari Detik ya. Tapi sebenarnya DPR RI juga sudah menjawab poin-poin yang diprotes oleh para buruh dan mahasiswa atau pendemo. Seperti yang dilansir di Instagram media sosial dari DPR RI, itu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020, yang antara lain adalah: pertama, uang pesangon tetap ada.
Yang kedua, upah minimum regional UMR tetap ada. Lalu yang berikutnya, tidak ada perubahan sistem upah buruh. Lalu hak cuti tetap ada. Outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan. Berikutnya, status karyawan tetap masih ada. Yang berikutnya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Lalu jaminan sosial tetap ada, status karyawan tetap masih ada, tenaga kerja asing tidak bebas masuk dan harus memenuhi syarat dan peraturan, tidak ada larangan buruh untuk menyalurkan aspirasi, dan yang terakhir, pengaturan hari libur tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke, banyak banget ya kan klarifikasinya. Kita seperti pembaca berita dan mengklarifikasi demo-demo. Aduh, ternyata pusing ya guys. Banyak banget guys. Banyak banget guys. Tapi kita sebelum lebih jauh ya, kita mengklarifikasi dulu bahwa konten demo ini tidak ada maksud dan tujuan apapun dan ada kepentingan apapun, apalagi nitip-nitip ya, kita mah baru apa sih? udah dititip-titipin sih. Kita nggak ada kepentingan apapun kecuali kita membahas mengenai pandangan agama terhadap demo ini. Ya. Kita nggak akan membahas terkait demonya ya. Dan apalagi tuntutan para pendemo dan apalagi jawaban dari para anggota DPR. Iya, benar apa enggak? Ini kita berdasarkan berita semua. Kita belum ngebahas, baca tadi aja kita pusing, guys. Tapi maksudnya bukan kita nggak peduli, tapi kita serahkan lah ya sama yang berwenang lah. Oke, guys, kita hanya akan membahas bagaimana sih sebenarnya kita menerima takdir Allah. Sebenarnya nggak cuma hanya demo ini ya. Cuman dari segala sisi kehidupan kita contohkan melalui kejadian telah ditetapkannya Omnibus Law ini. Berarti kan ini ada sesuatu yang ditetapkan ya. Dan tidak ada sesuatu yang ditetapkan di dunia kecuali karena semua sudah ditakdirkan. Untuk itu kita membahas poin per poin ya, sebelum, walaupun secara keseluruhan ini adalah mengenai demo, tapi bagaimana sih kita sikapi demo ini berdasarkan sumber-sumber yang akan kita putar nih nanti di tengah-tengah video. Kita hanya mau membahas bagaimana kita menerima takdir Allah, lalu bagaimana kita taat kepada pemerintah agar semua itu bisa bernilai ibadah buat kita. Karena dua-duanya bagian dari ibadah ya. Ya, betul. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yang pertama. Nih. Muslim selalu berkata baik atau diam. Nah, yang pertama, kita sebagai Muslim diperintahkan untuk selalu berkata yang baik, bertutur kata yang baik, bahkan sampai diperintahkan untuk berkata yang baik disejajarkan dengan kepercayaan kita terhadap hari kiamat. Itu berkata baik aja. Berarti kayak iman ya, benar ya. Ya kan, kalau iman pada hari kiamat, ya kan? Nah, itu disejajarkan dengan kita berkata baik gitu. Kayak gimana tuh sih detailnya, penjelasan daripada kita bahas sendiri, gimana nih kita lihat Ustadz berbicara. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang yakin bahwasanya Allah menghisab segala sesuatu dan yakin bahwasanya kelak dia akan bertemu dengan hari akhir, yakin bahwasanya Allah melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, dan yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan hari akhir dan di situ ada hisab, ada perhitungan amalan, termasuk diantaranya adalah apa yang diucapkan oleh manusia
maka adalah dia falyakul khairan, maka adalah dia mengucapkan ucapan yang baik. Menunjukkan bahwasanya di antara ciri keimanan seseorang dan menunjukkan tentang kesempurnaan iman dia kepada Allah dan hari akhir adalah apabila dia menjaga lisannya. Semakin seseorang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Sami', Allah Maha mendengar, dan yakin bahwasanya dia akan dihisab termasuk di antaranya lisannya, maka dia akan semakin menjaga lisannya. Semakin dia falyakul khairan, berusaha untuk mengucapkan ucapan yang baik. Aw liyasmut, kalau dia tidak bisa, khawatir apabila mengucapkan ucapan ini akan memberikan kejelekan, menyakitkan orang, akan terjadi mafsadah, kerusakan, maka dia tahan lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa maka dia diam. Ya, memang kenapa sih kaitannya dengan demo harus berkata baik? Ya iyalah mungkin ya kalau dalam demo ada aja tuh kata-kata yang disensor ya. Kadang-kadang kan kalau pas demo tuh kan suasananya udah panas ya kan, hawanya panas, terpancing. Belum dari kanan kiri ya kan teman-temannya, karena saking bersemangatnya mungkin tidak jarang terbawa emosi ya guys. Nggak jarang tuh kepancing, akhirnya terbawa emosi hingga ada kata-kata memaki atau mencela, keluarlah kata-kata yang bagus, umpatan. Dan hati-hati juga kadang-kadang kita justru terbawa kata-kata yang kita ucapkan itu malah tidak sesuai dengan sing sebenarnya ya, cenderung jadi fitnah atau hoax ya. Wah, itu bahaya banget ya guys ya. Bukan cuma bahaya di dunia, tapi bahayanya waduh di akhirat ya. Poin yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah, atau dalam bahasa hadisnya ulil amri ya. Jadi kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah. Ini dia videonya. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kata Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia, dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Para jamaah, dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala nggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, umpamanya, dan wakilnya Bapak Yusuf Kala dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai itu. Nah, ini videonya juga udah cukup lama ya? Ya, udah cukup lama. Karena wapresnya tadi bukan yang itu. Iya, wapresnya sudah berubah ya, karena wapres kita sekarang Bapak Ma'ruf Amin ya. Iya. Nah, balik lagi, kita tidak ada untuk kepentingan politik apapun ya. Kita hanya di sini mencoba menyampaikan pandangan agama dari ustadz-ustadz yang kita undang melalui media tadi. YouTube. Oke guys, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, poinnya
kita sebenarnya ada dua pilihan ya. Kita bisa bisa mencela, memaki karena luapan emosi kita, atau pilihan yang kedua kita mendoakan. Nah, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, Rasulullah SAW kan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana taatnya kita kepada pemimpin, dan jika berbeda pandangan, kita berusaha mendoakan pemimpin tersebut agar bisa mendatangkan kebaikan untuk umatnya. Karena kalau didatangkan kebaikan, kita juga kan ya kena imbas ya. Jadi kalau kita doakan pemimpin kita jadi baik, ya otomatis kita juga masyarakatnya jadi baik ya gitu ya. Seperti gue juga pernah dengar cerita ya, ada ulama zaman dahulu tuh Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah berpesan kalau dia punya doa yang paling bisa dikabulkan, dia pasti mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau misalnya pemimpinnya baik, itu bukan hanya dia aja yang mendapatkan kebaikan, tapi seluruh umat di negeri tersebut menjadi baik. Oke guys, makanya guys, kita doakan pemimpin kita agar selalu istiqomah dan selalu berjalan di dalam kebaikan. Amin. Selanjutnya poin ketiga, menerima takdir Allah. Jadi guys, setiap keputusan, baik itu yang pro dan kontra, itu pastilah ada campur tangan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada sesuatu campur tangan seperti yang disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, ini di segala aspek sih sebenarnya ya. Di gue juga kadang-kadang kalau ngeliat ayat ini, wah, jadi penenang lah ya. Iya, ternyata kalau gue milih sesuatu terus nggak sesuai, belum bisa jadi itu cuman alternatif supaya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Gitu. Termasuk di dalam beberapa keputusan pemerintah ya. Dan bisa jadi itu adalah semua takdir dari Allah, walaupun kita sendiri secara pribadi ngerasa kok nggak sesuai sih sama kehidupan kita. Wah, kalau kayak gini gue bisa lebih buruk nih, padahal belum tentu. Ya mungkin kita hanya melihat dari satu sisi aja, karena kan ilmu Allah itu maha mengetahui. Oke, ini videonya ya. Untuk penjelasannya, ini video dari Ustadz Syafiq Hafizahullah. Padahal kita lagi di tengah-tengah situasi yang mencekam. Omnibus di rumah Kinder Joy. Wah, itu dua hal yang sangat mencekam.